Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah pengajian rahimakumullah, pemirsa MTTV dan pendengar radio Purnama City dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi panjang umur, kesehatan, dan tentunya keadaan iman dan takwa kepada Allah SWT, sehingga kita mau berusaha untuk senantiasa menambah ilmu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, suri teladan kita, dan semoga termasuk kita akan memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya sehingga kita layak mengakui sebagai umatnya. Jamaah pengajian rahimakumullah dan pemirsa MTTV Masjid Tabligh rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 3 amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Setiap insan, setiap manusia tentu mengharapkan untuk dicintai oleh siapapun. Apalagi kita mengharapkan dicintai oleh Allah SWT. Namun pada umumnya kita mengharapkan dicintai, namun kita tidak tahu apa yang menyebabkan kita dicintai. Perbuatan apa yang bisa membuat orang lain itu cinta kepada kita. Nah inilah, maka apalagi kita mengharapkan dicintai oleh Allah. Bila seseorang dicintai, maka pasti akan merasa bangga, akan merasa senang. Nah, ada hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abdullah yang berbunyi, "An Abdillahi qala Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyu? Qala summa birrul walidain. Qala summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah." An Abdullah dari Abdullah, qala dia berkata, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang dicintai oleh Allah SWT? Kemudian beliau menjawab, qala as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Kemudian bertanya lagi, qala summa ayyu? Qala birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qala summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dan yang ketiga, hendaklah berjihad di jalan Allah. Para pemirsa rahimakumullah, inilah 3 amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Adalah yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat di tepat waktu. Salat ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Kita sering mengabaikan ketika kita diundang seseorang atau diajak orang, kita ingin orang itu pasti mengharapkan segera kita menanggapi, segera untuk menghadiri. Namun kenyataannya kita sering dipanggil oleh Allah, kita ditunggu-tunggu oleh Allah, yaitu melalui waktu sholat 5 waktu ini. Kadang kita masih lengah, masih mengerjakan ini dan itu. Bahkan kita
nanti dulu sing penting kita sholat. Inilah maka ukuran kita dicintai, ukuran kita untuk biar kita dicintai adalah pasti memperhatikan perbuatan apa yang dicintai oleh seseorang yang mencintai, apalagi Allah. Kita mempunyai istri, kita mempunyai anak. Kita pun akan sangat senang ketika istri kita belum kita minta sesuatu, istri sudah tahu lebih dulu apa yang kita inginkan. Kita pulang dari kerja, istri sudah menyiapkan minuman, istri sudah menyiapkan hal-hal yang perlu kita siapkan. Ini demikian juga anak kita. Kita mesti mengharapkan anak ini tertib waktu. Ketika kita tidak harus memerintahkan anak kita untuk rajin sholat, anak sudah melaksanakan sholat. Kita anak sudah ketika di rumah kita biasa ada pekerjaan rumah, seorang ibu yang mesti dengan kesibukan di dapur. Anak sudah tahu diri, membantu kesibukan orang tua dengan mencuci kebutuhan alat rumah tangga di dapur tanpa harus ibunya memerintahkan. Maka orang tua pasti akan merasa senang. Apalagi inilah Allah sangat mencintai perbuatan yang memang ada banyak perbuatan yang dicintai oleh Allah. Tapi ada perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Seseorang yang melaksanakan sholat tepat waktu, pasti dia akan melaksanakan hal-hal yang lain. Antara lain, mulai dari persiapan. Mau berangkat, dia sudah mempersiapkan wudhu terlebih dahulu dari rumah. Kita berangkat sambil berdoa. Kita memohon kepada Allah dengan memohon, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah hati yang bercahaya, wa fi basari nuran, ya Allah berilah penglihatanku dengan bisa bercahaya, wa fi sam'i nuran, pendengaran yang bercahaya. Inilah doa ketika kita mau berangkat masjid, dengan harapan kita senantiasa bercahaya dalam segala hal perbuatan. Ketika kita wajah kita, penglihatan kita ini dimaksudkan adalah aktivitas pekerjaan kita dengan baik. Pendengaran kita juga mendengar dengan hal-hal yang terbaik. Maka inilah sholat. Sholat adalah termasuk perbuatan yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban. Sholat adalah ketika kita sholatnya baik, maka insya Allah perbuatan yang lain dianggap pula baik oleh Allah. Hal yang dicintai oleh Allah yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana kita dalam berbuat baik kepada orang tua, ini pun juga sama, kita jangan sampai membuat orang tua kita kecewa. Kita berusaha membuat senang orang tua. Apa yang disenangi oleh orang tua, kita bisa melaksanakan. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita melaksanakan perbuatan yang membuat orang tua kita marah, membuat orang tua tidak ridho, maka itu sebaliknya kita akan dibenci oleh Allah. Dan yang ketiga, al-jihadu fisabilillah. Kita jihad kepada Allah, jihad dalam hal perbuatan yang baik dengan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan karena Allah, maka inilah termasuk perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Bukan kita pekerjaan yang seenak-enaknya saja. Ketika kita sudah berjanji dengan orang lain, ketika kita ingin punya usaha ini itu, sementara kita tidak diniati dengan sungguh-sungguh, maka itu artinya kita tidak dengan jihad. Jihad ini adalah sebuah usaha yang dengan sungguh-sungguh. Maka
Jamaah pengajian rahimakumullah, itulah 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama, as-sholatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-jihadu fisabilillah, berbuat dengan sungguh-sungguh, tidak leda-lede bahasa Jawanya. Jamaah pengajian rahimakumullah, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan mohon maaf, astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.